Beberapa pembangkit tenaga listrik tidak memikirkannya, dan mereka setuju dengan sangat lancar. Mei Wu merasa lega, dan dia tidak bisa berkata dengan jelas. Namun, 10.000 lembah bunganya harus tetap melindungi keselamatan Qin Yichen. Beberapa orang bertanya kepada Mei Wuyan tentang keefektifan dan Wei secara detail. Setelah beberapa saat pujian dari yang terakhir, mereka semakin bersukacita dan kemudian membubarkan satu sama lain, menantikan hari ketika obat tersedia. Ketika tidak ada seorang pun di aula, Mei Wuyan segera mengungkapkan kegembiraannya. Tetapi Mei Wuyan tidak kehilangan kendali diri, tetapi melihat ke arah setan berduri. Jing Lao, berapa harga bahan obat itu? Duri berkata, tidak banyak. Bahkan ramuan obat itu tidak menonjol di Lin Sangge. Mereka dikemas bersama, dan hanya ada beberapa kristal peri. Karena di tempat ini, bahkan mata uang tingkat rendah tidak ditemukan. Secara alami, iblis berduri kecil ini tidak ingin mencari Mei Wu untuk mendapatkan penggantian. Lagi pula, ramuan itu juga memiliki salinannya. Terlebih lagi, apakah iblis berduri itu akan peduli dengan bulu kecil itu? Tetapi terlihat penuh semangat dan menawan. Bertanya-tanya seberapa besar bulu itu. Lagi pula, kali ini mereka mungkin telah mencapai acara besar yang cukup untuk diperhatikan oleh 10.000 huagu. Tapi Mei Wu tersenyum sedikit, dengan senyum misteri pendiri. Kalau begitu Jing tahu, apa tawaranku untuk saudara Qin? Pria tua duri itu mengerutkan kening. Mei berkata dengan arogan, 50 buah, 2.1000 kristal peri. Begitu kata ini keluar, baik setan berduri dan Mei Wuyan tersedot ke udara dingin. Bukan karena terlalu mahal, tetapi karena mereka kagum dengan 2.1000 kristal peri. Tidak mengherankan. Lagi pula, obat mujarab berharga 40 sen. Yang benar-benar menakjubkan adalah harga ini mungkin hanya beberapa kristal peri, yang dapat dijual dengan harga tertentu, tetapi telah muncul berkali-kali. Terkait hal itu, Mei Wulei pun mengaku mencari uang. Bukannya yang lain punya uang lebih konyol, tapi beberapa orang tahu dan juga kagum. Ini keuntungan besar dari eliksir. Inilah latar belakang pasar eliksir di dunia saat ini. Bagaimana mungkin Mei Wulei tidak mengetahui biayanya? Bahkan jika dia bukan Pillmaster, Anda bisa melihat ilmunya. Bahan obat tersebut harus diketahui. Karena mereka mengenal mereka secara alami tahu harganya. Bahkan jika Anda menghitung spirit power yang dikeluarkan, yang merupakan biaya menembak Qin Yichen, berapa banyak? Mei dari awal sampai akhir tidak mengatakan putus, bahkan tidak menyebutkan satu kalimat pun. Karena Mei tidak tahu apa-apa, ini adalah pasar obat mujarab di antara 10.000 orang di dunia saat ini. Ini keuntungan yang sangat besar, tapi masuk akal. Mei Wei juga tahu bahwa ada banyak hal di Huanyu, dan biayanya sebenarnya sangat rendah, tetapi bisa menjual keuntungan puluhan kali lipat. Dan mereka yang membelinya harus berebut. Dalam analisis terakhir, kelangkaan Pillmaster dan kelangkaan resep obat. Pasarnya seperti ini, dia tidak membeli 10.000 huagu, dan beberapa orang mengejar. Adapun pegangan yang kuat, sejujurnya, bisakah untung sebesar itu? Mei Wuruo tidak bisa bergerak. Tapi dia tidak mengangkat ide meraih dari awal sampai akhir. Dengan postur 10.000 lembah bunga barusan, dia bisa mengadakan perjamuan sekte besar. Tetapi orang lebih suka mati daripada memberi. Apakah Anda membakar resep obat dengan pikiran Anda? Mei Wuruo selalu mengingat pengingat senior. Berurusan dengan Pillmaster, lebih suka berteman dengan menjilat wajahnya, dan tidak pernah menjadi musuh. Tapi sekarang dunia pengobatan dan sangat menguntungkan, dan bahkan terdistorsi, yang bukan disebabkan oleh Qin Yichen, dan dia mungkin tidak mau melakukannya. Mei Wu menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya. Bahkan jika Anda tahu bahwa pihak lain bekerja dengan mereka untuk menghasilkan keuntungan besar, tidak akan ada keluhan. Bahkan jika masalah itu menyenangkan kekuatan 10.000 huagu, itu hanya akan memuji. Anda tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Setelah menjelaskan kerahasiaan sementara kedua orang itu, lampu pompa Mei Wuli berkedip, penuh harapan. Memikirkan premis Qin Yichen untuk pergi, dan mungkin jenis obat mujarab lainnya, dan lebih banyak kerjasama dalam jangka panjang. Satu hal lagi, Mei Wu juga jelas. Meskipun ramuan Qin Yichen bagus, itu tidak luar biasa. Setelah meminumnya, mereka dapat membiarkan mereka bertahan dalam situasi yang sama. Tentu saja, jika ada efek yang luar biasa, tidak mungkin memiliki 40 kristal peri. Alasan mengapa Mei Wu mati-matian berusaha mendapatkannya adalah karena ramuan Qin Yichen memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan harga ramuan yang sama. Dapat dikatakan bahwa seorang jenderal dapat ditarik dari kurcaci, tetapi ramuan Qin Yichen lebih dari satu kurcaci lainnya. Terlebih lagi, apa saja 10.000 huagu banyak pembangkit tenaga listrik di Mei Wu yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat untuk ditugaskan ke ramuan tersebut. Pembangkit tenaga listrik Golden Immortal 9 Heavenly Layer. Obat mujarab ini digunakan untuk pertahanan diri, dan harus menjadi penolong. Untuk Golden Immortal 9 Heavenly Layer, meskipun ramuan ini hanya memiliki sedikit peningkatan, apalagi 40 sen, 400 sen terasa nilainya.
Demikian pula, bukan karena khasiat obat Qin Yichen terbatas, tetapi sekarang hubungannya dengan 10.000 huagu belum matang ke titik di mana dia dapat menghasilkan ramuan yang lebih baik. Pada saat ini, Qin Yichen tidak terlalu memikirkan reaksi Mei Mei dan 10.000 reaksi huagu terhadap masalah tersebut, atau bahwa dia telah mengantisipasi kemungkinan konsekuensi berantai setelahnya, dan dia memegang kendali penuh. Hanya saja pasar alchemy Dao hari ini membuat Qin Yichen diam-diam bergetar, bahkan mempercepat detak jantungnya. Jika berfungsi dengan baik, itu akan menjadi rejeki nomplok yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat yang sama, harus sangat berhati-hati, mengatakan bahwa tidak terlalu banyak berjalan di atas es tipis. Untungnya, baik dia maupun 10.000 huagu tidak punya alasan untuk mempublikasikannya. Tidak baik bagi siapapun untuk mengetahuinya. Menurut setan berduri, memang ada banyak tempat kosong di dekat kota Kunxiong. Qin Yichen menemukan tempat yang relatif tersembunyi, yang saat ini dianggap sebagai tempat untuk 3 orang. Bos, senjata ninja itu benar-benar bodoh dan kaya. 40 kristal peri. Ini hanya terburu-buru untuk memberimu uang. Qin Yichen tidak perlu mengatakan bahwa Ziyun sangat aktif dalam mendirikan rumah tua. Lu Xiaolu datang dan membantu. Saat dia membersihkan, Ziyun balas tersenyum. Dia mengikuti bos dan telah melihat banyak adegan. Tetapi seperti yang dia lakukan hari ini, dia mengambil Brother Qin dan membuang harga setinggi langit untuk membeli ramuan itu. Ziyun adalah yang pertama kalinya. Tentu saja, Qin Yichen juga yang pertama kali. Namun, Qin Yichen tahu betul bahwa bukan rasa hormat kepadanya yang benar-benar membuat Mei Wuruo hampir mengirim uang, tetapi konsesi untuk harga alchemy Dao. Dan sekarang bagaimana pasar alchemy Dao? Itu tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen. Dia juga salah satu pemenang. Jadi sekarang, tata setiap langkah dengan hati-hati. Setelah terkekeh, saya melihat Ziyun mengerutkan bibir lagi, dan berkata, Bos, 50 pil itu, sebenarnya Anda sudah memilikinya. Dalam hal ini, apakah perlu menyempurnakan Lin Sangge? Meski Lin Sangge sebagai perantara harus menghasilkan banyak uang, namun meski begitu, keuntungan itu membuat Ziyun terdiam. Tentu saja, bisa mendapatkan rejeki nomplok ini berkat keberadaan Hong Lian. Namun, Ziyun masih ragu. Menurutnya, bos itu bukan orang miskin, tapi justru kaya minyak. Meski 10 hari ini tidak lama, bisakah dia digunakan untuk mengolahnya? Namun, siapapun yang memikirkannya, Hong Lian, yang selalu senang memukul Qin Yichen, belum pernah terjadi sebelumnya saat berdiri di sisi yang pertama, dan mata indah menatap Ziyun. Saya pikir Anda bodoh untuk mengikuti di sisi bocah ini. Saya biasa mengulurkan tangan dan makan nasi. Aku bahkan tidak melihat 1000 kristal peri.